konfirmasi dengan Pak Musmito, tapi yang ini hadir sudah membludak, yang belum dapat kopi, biar kita sama-sama dingin. Dan silakan yang ini tanggung jawab DPC IMM kemudian harus dapat semua kopi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah sudah hadir salah satu anggota DPC Kota Bengkulu, Bang Jaya Marta. DKP turun. Ini kan ada juga nanti beliau kita minta berpendapat anggota DPC Kota Bengkulu. Sepakat ya? Karena artinya publik umum di tengah virus corona ini haus dengan diskusi-diskusi seperti ini ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi Bang Musmito. Saya pikir apa yang disampaikan publik kita tadi sudah ke substansi. Beliau paham betul substansinya berkaitan bahwa anggaran ini tidak pernah dibahas di antara TAPG dan Pangdam. Nah, itu harus diklarifikasi, benar nggak? Kalau seandainya ternyata sudah dibahas, berarti saya pikir fraksi PAN itu bisa melaporkan analoginya ke polisi pencemaran nama baik. Dan kalau seandainya ternyata betul-betul tidak pernah dibahas, saya pikir Bang Aryo Humay, saya juga sebagai moderator ini menantang beliau untuk melaporkan pemalsuan dokumen terhadap yang dilakukan oleh pelaku ini. Saya pikir solusinya itu. Ya sehingga nanti dengan adanya saling lapor ini lebih greget Kota Bengkulu ke depan kan. Nah, diklarifikasi Bang Musmito, benar nggak? Nggak pernah dibahas tadi. Ini semua. Baik, terima kasih. Saudara saya Bang Jaya Marta. Terima kasih bagi yang ada Bang Elawan Sang. Kemudian tadi. Waduh, ini luar biasa ini. Ya. Terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Baik, saya terima kasih dikasih uang untuk klarifikasi. Yang pertama, ketika Pak Hari menyampaikan surat kepada publik, catatan saya yang pertama mengkritik itu ada tembusan kepada Kejati. Ya, Kejati. Ini menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini agak repot. Bagaimana cara kami, ya, terutama saya katakan, saya lahir dari katakanlah apa ya, orang-orang hukum juga. Tidak mungkin kita akan terabas melaporkan tanpa dasar. Yang pertama, saya akan cari ruang pada saat itu, di mana ruang klarifikasi ini. Ya, nanti teman-teman, saya tidak bisa menjabarkan pasal demi pasal, tapi apa yang saya sebutkan itu dasarnya pasalnya. Di Tatip PDB nomor 3 2019, kemudian 2008 KDP, kemudian nomor 3 2018 tentang pengacara, disebutkan bahwa ketika pimpinan anggota DPR ya, diindikasikan melanggar kode etik, maka proses penyelesaian yang ke badan kehormatan. Artinya teman-teman, harusnya saya juga diapresiasi, cara-cara saya elegan. Kenapa? Kalau kita berdebat misalnya saya sampaikan di tidak ada, tapi kalau di BK punya kemampuan, saya yakin orang punya kemampuan. Setelah saya melihat ada ruang itu, tidak langsung saya surati BK melalui pimpinan. Saya panggil 4 orang anggota DPRD kota itu masuk ke Baghdad. Pak Sugianto, yang dikumpulkan naik menjadi yang satu dan 13. Kemudian saya juga meminta melalui staf untuk mengkonfrontir, ya, tanya kepada DPKD terus MPR. Ya. Yang kami simpulkan yang pertama bahwa mereka mengatakan pernah tersebut itu. Soal bagaimana mekanisme di dalam, nanti menurut saya kewenangan Baghdad panggil mereka cara menyelesaikan ketok palu itu. Ya kan? Nah, itu pembuktian keyakinan kita. Kemudian kita konfirmasi kepada Partai Gerindra. Pernah dibicarakan. Nah, pertanyaannya betul kata Bang ini tadi. Apakah saya akan mengatakan bahwa fraksi PAN itu benar? Tidak. Tapi saya minta BK bekerja sehingga nanti kan dilihat. Ada 2 kemungkinan. Dibahas tidak kan? Bisa saja yang, mohon maaf kawan-kawan, coba lihat absen Bang Galuh. Siapa yang full dari mulai awal sampai akhir hadir terus? Siapa yang bolong-bolong? Bisa saja Bang Diki tadi. Ketika ini dibicarakan orang itu pergi, ya kan? Atau mulainya terlambat. Nah, ini belum dikonfirmasi dan saya percaya kepada BK. Kemudian ini soal alat bukti. Saya dapat dari PUPR itu ada tanggal 7 November yang menyatakan ada hampir 182 miliar yang mereka ajukan. Yang mana di situ tertera soal pembangunan
Saya menganggap satu poin ini bagian dari, nanti saya konfrontir bagaimana cara penyelesaian ketok palu yang ada di DPR. KUA, namanya KUA, kebijakan KUA PPAS. Semuanya sementara. Rapatlah di Banggar berbicara kepada TAPD. Boleh nggak yang kemarin 10 ketika dibahas menjadi 1? Boleh. Kami sifatnya sementara. Setelah terjadi pembahasan, Pertanyaan substansinya di surat Bang Aryono Gumai itu adalah ini tidak pernah dibahas antara TAPD dengan Banggar. Surat itu benar nggak pernyataan itu? ya, saya katakan berdasarkan apa? Surat dari PUPR ini, saya katakan ada yang menyampaikan surat. Nah ini perlu menurut saya BK memverifikasi surat itu dikasihnya atau tidak, tapi dokumen saya pegang. Kalau pembahasan antara TAPD dan Banggar, Bung Miko menyampaikan pernah nggak dibahas? Oh, tidak pernah. Saya belum pernah dipanggil oleh BK. Mohon maaf ini ya, kita beberkan juga ya. Harus lewat BK. Atau saya bisa menyampaikan. Ya. Mohon maaf. Pernah dibahas atau tidak pernah dibahas? Mungkin publik merindukan itu. Saya katakan pernah dibahas. Pernah dibahas. Oke, Ada catatan ya, ada catatan. Bahkan di catatan Mario yang mengatakan bahwa dibolehkan pergeseran dan pembiayaan setiap OPD. Itu ada statement yang ketok palu. Artinya contoh ya, misalnya satu OPD ini mengusulkan 82 miliar, ternyata ada item ya kegiatan itu yang dia katakan bahwa ternyata ini tidak terlalu bagus. Kita alihkan saja ke situ. Yang penting dia tidak menambah dari yang tidak ada ke yang ada. Nah ini berdasarkan beberapa kami klarifikasi sama Banggar, itu ada memang dibicarakan. Tapi kalau mekanisme kawan-kawan silakan cek, apakah Banggar DPR itu kerjanya ideal, itu silakan pilih ya. Saya tidak mau menjustifikasi bahwa ideal atau tidak ideal. Ya. Nah jadi itu kualifikasi dari Kando. Nah satu lagi, saya tidak bangga, tapi saya membuat statement yang pertama ketika rapat internal, dan itu selalu saya katakan. Ketika Banggar melaporkan kepada Dewan secara internal 35 ini, selalu saya katakan, kawan-kawan Banggar, apakah ini sudah cocok angka-angkanya? Apakah ada perdebatan yang mohon disampaikan? Siapa tahu kan ada 1-2 kawan Banggar yang tidak sepakat, sampaikan. Clear, tidak ada masalah. Ya, clear, tidak ada masalah. Nah, saya berpikir bahwa ketika munculnya ini memang agak aneh juga. Walaupun saya sampaikan pada forum ketika kita konsultasi, saya bilang ASN saya percaya benar mereka tidak mau terlalu menaruhkan jabatannya misalnya langsung dengan berani bahasa siluman itu ya bahasa siluman itu. Nah, itu berkenaan yang keyakinan fraksi PAN itu adalah dibahas. Dibahas. Dan bahasa siluman itu juga dimuat di Garuda Daily. Hadir juga GM-nya hari ini. Anggaran siluman. Saya baca di media dan saya pun Yang mana? Sebelum mungkin juga kita ingin perlu klarifikasi juga substansi laporan ke BK itu berkaitan dengan menurut Bang Aryono Gumai di media, apa yang dia sampaikan itu DPRD Kota Bengkulu, Aryono Gumai di bawahnya tanda tangan tanpa cap, dia sudah sesuai prosedur. Nah menurut fraksi PAN itu tidak sesuai dengan prosedur. Mungkin bisa disebutkan pasal tatib yang dilanggar dan sebagainya sehingga nggak disampaikan oleh Bengkulu Interaktif tadi dari tatib seberang tadi katanya. Mungkin bisa disampaikan dulu Bungkus juga. Baik, kami coba mempelajari itu ya, terutama dari fraksi Partai Nasional. Yang pertama kita ketemukan peraturan Ketua Arsip Nasional nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Ya. Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa kop surat dinas adalah kepala surat untuk mengajukan hal dinas dalam hal jabatan atau lembaga negara, lembaga pemerintahan di sini. Kalau pemerintahan berarti DPR. Ya. Dikatakan di situ adalah dinas kepala surat. Ya, lembaga. Kemudian bab 4-nya disebutkan bahwa penggunaan garis kewenangan adalah pimpinan lembaga yang bertanggung jawab dan tidak bisa dilimpahkan dan diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat kewenangan. Ya, disebutkan di sini. Kemudian huruf C-nya disebutkan kewenangan melaksanakan menandatangani naskah dinas berada pada pejabat pimpinan tinggi lembaga. Yang saya persoalkan, kami kaji pada saat itu ada kop DPRD. Ya, disebutkan DPRD. Kemudian nomor. Kami menafsirkan berdasarkan aturan yang ada ini bahwa
ada kewenangan yang bukan karena kewenangan Pak Aryo, dia buat surat sehingga dilaporkan. Suratnya itu surat keluar. Seakan-akan nih ya, BK yang harus membuktikan itu adalah persetujuan yang ada di DPR. Atau ketua itu juga BK. Ada nggak ketua mendelegasikan? Silakan Pak Aryo untuk buat atas nama saya karena di situ ada kok. Di tatip saya baca, nanti sama-sama kita lihat, tidak ada ruang sebenarnya ketika sudah menjadi anggota Dewan Pribadi sudah berbicara, berkonsultasi keluarga adalah tugas pimpinan. Nah, saya mengatakan, saya tidak sebut pasalnya, tapi intinya saya tidak mempersoalkan dulu apa yang menjadi substansi. Pak Aryo itu langsung melaporkan kepada Pak Wali Kota. Kalau saya menjadi Pak Aryo, pertama, saya akan minta fraksi saya, fraksi P3, itu menyurati pimpinan. Hei pimpinan, kita ini bangga, saya bangga. Kumpulkan bangga, kumpulkan pimpinan ketua fraksi. Kenapa ini muncul? Rapat lagi. Ternyata setelah rapat, betul ada sesuatu hal yang harus dipertanyakan. Ketua DPR berdasarkan keputusan rapat itu meminta konsultasi. Pasal 69. Ya, meminta konsultasi, dipanggil Pak Wali Kotanya. Nah, Pak Wali Kota, ya, tapi belum bisa menyebutkan pasalnya, pasal pelanggaran ini belum bisa, pasal tatipnya ya. Belum, karena kayak gini, saya berpikir, jadi kayak gini ya, disebutkan di sini bahwa kalau melanggar kode etik, ya kan, dilaporkan kepada pimpinan beserta dengan identitas. Ya, nah saya berharap itu saja. Ini juga beracara. Seorang advokat, seorang yang punya naluri hukum tidak mungkin ya ketika melapor itu langsung secara rinci, karena itu menjadi tugas BK. Harapan saya ini jujur saja, ini saya klarifikasi juga. Sampai hari ini saya tidak pernah dipanggil oleh BK. Fraksi PAN apa dasarnya? Mana argumentasinya? Satu kali pun belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil. Oleh karenanya saya juga tidak tahu bagaimana mengklarifikasi ini. Kayak gitu loh. Tidak pernah saya dipanggil. Artinya saya mohon teman-teman besok tanya kepada BK. Baik. Kenapa Pak Musmito belum dipanggil? Baik, Pak Musmito. Menarik sekali kan? Kalau boleh kita minta pendapat, sebetulnya Bang Jaya Marta ini di samping anggota DPR, kalau nggak salah beliau wakil ketua BK atau ketua BK. Wakil ketua BK, dengan hormat saya sepakat teman-teman minta. Hidup Jaya Marta! Beliau wakil ketua BK DPRD Kota Bengkulu. Tadi dikritik oleh Bung Musmito, belum pernah sekalipun memanggil. Silakan Bang Jaya Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bung Musmito, sini saya datang artinya mendapatkan informasi dari Doni. Dari Agus tidur di rumah tadi. Ini acara apa? Debat apa? Di warung kopi. Warung kopinya di mana? Saya tidak begitu kan. Sesampainya di sini dia tunjukkan alur bahwa kopinya di sini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang perlu saya tegaskan bahwa perseteruan ini mungkin bagus untuk dikonsumsi untuk publik. Namun yang jelas kan dari seluruh badan kehormatan, ya, seluruh badan kehormatan telah bekerja memanggil satu persatu anggota Banggar. Kecuali fraksi PAN. Jadi fraksi PAN memang belum kami panggil. Itu terkait dengan PK. Benar pernyataan Bung Musmito bahwa beliau belum dipanggil. Itu pernyataan saya. Untuk menjawab semua ini, tentu kami ada kesimpulan setelah kami memanggil fraksi PAN nanti. Fraksi PAN itu ada 4 yang termasuk dalam anggota Banggar. Ya, jadi itu mungkin hari Senin besok itu kami panggil fraksi PAN. Seluruh Hari Senin besok ya. hari Senin besok.
seluruh anggota Banggar sudah kami mintai keterangan. Sudah kami mintai keterangan tentang hasil, ya, tentang hasil itu belum bisa dipublikasikan. Kami masih dalam rangka full paket. Sengaja, ya, ini bagian dari penyidik. Dalam kehormatan, ya, saya tegaskan di sini bagian dari penyidik. Ini, ya, kami sudah bekerja kaitan full paket kecuali praksipan. Nah, praksipan ini mudah-mudahan besok kami kumpul semua. Kalau kumpul semua, insya Allah besok itu praksipan dipanggil. Kemudian untuk menjawab beberapa pernyataan tadi, itu adalah rekomendasi kami setelah kami selesai memanggil praksipan. Gitu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya Marta. Terima kasih aku untuk beliau. Dan tentu beliau belum akan masuk ke substansi, karena BK akan menjaga substansi itu sesuai di rapat internal mereka. Harus kita pahami. Akan menjawab pertanyaan kita tadi. Nah, ini saya berikan ruang kepada seluruh yang hadir hari ini. Bang Wilson juga diminta oleh panitia juga memberikan pendapatnya. Silahkan. Dan juga yang lain yang hadir ini orang-orang yang hebat semua. Kalau ingin menanggapi berkaitan dengan diskusi kita kali ini. Siapa? Oke, silakan Pak Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Kusmito. Ini sama-sama rekan satu tim. Jadi mohon maaf, beliau tidak bisa bawa dengan saya. Saya juga tidak bisa bawa dengan beliau, karena kami dulu pernah berpengalaman 4 tahun di Banggar. Pada kesempatan ini, tadi kebetulan ini ada Pak Jaya Marta. Kebetulan beliau salah satu wakil ya daripada BK. Cuma pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan full paket. Jadi kami mewakili masyarakat sipil, katakanlah rakyat Kota Banggar, ingin memberikan masukan yang pertama kepada Badan Kehormatan terkait dengan laporan dari Praksipan terkait dengan Saudara Aryo Nugumai. Kami masyarakat ingin tahu, Pak Jamata, yang pertama, kita tidak persoalkan masalah tatib ya, sebagaimana diatur dalam PP 12 2012. Kami yang ingin tahu ini sesuai dengan judulnya, apakah dana 35 miliar itu dibahas tidak antara TAPD dengan itu yang perlu diselidiki. Karena begini, tadi Bang Diki sudah sampaikan, pembangunan Kota Bengkulu ini banyak yang skala prioritas tapi sampai sekarang tidak dibangun. Contoh pembebasan SD 62 saya sampai sekarang tidak selesai. Itu pertama. Jadi sepakat tidak teman-teman sekalian? Yang kita minta diusul itu yang 35 miliar oleh BK. Kita substansi yang itu, bukan yang masalah surat pengaduan yang terkait dengan indikasi pelanggarannya, bukan. Kita minta dikelirkan dulu yang 35 miliar pembangunan balai kota dibahas tidak yang sekarang. Itu yang kita minta. Jadi tolong ruang lingkupnya dipersempit Pak Jamata. Itu yang kita butuh pertama. Yang kedua, tolong nanti bukan hanya fraksi-fraksi saja yang di DPRD yang dipanggil. Bukan saja fraksi DPRD dipanggil, tolong dipanggil juga BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota. Karena sumber operator pengetingannya ada di sana. Jadi tolong dipanggil juga BPKD dan tolong dipanggil juga dinas PU-nya. Itu yang terkait dengan BK. Yang kedua, kita menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Kusmito ya. Jadi kita minta sebenarnya hari ini yang datang ini Helmi Hasan. Yang kita minta hari ini yang datangnya Helmi Hasan. Helmi Hasan dan Pak Aryo Nugumai. Karena memang dan Bang Aryo Nugumai akan hadir jika konfirmasi dari Helmi Hasan hadir. Betul. Jadi yang kita minta hadir mereka berdua. Karena begini, karena substansi topiknya itu bukan masalah yang pelanggaran kode etik yang kita munculkan di sini. Kita minta yang 35 miliar yang dikelirkan dulu. Karena ini ada uang rakyat. Karena ini ada uang rakyat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan tidak sebanding sekali kalau kita pembahasan di sore ini kita melebar ke masalah etik jurnalistik. Akan tidak sebanding sekali karena tidak relevan dengan judul kita. Sekarang kita minta
Bang Gusmito ini menjelaskan, sementara beliau bukan banggar, kapasitas beliau bukan banggar. Sekarang kita minta, coba dibuktikan dengan kita. Kami masyarakat sipil ingin tahu bagaimana sebenarnya usulan 35 miliar itu ada tidak dalam buah PPAS? Ada tidak dalam buah PPAS? Ada tidak dalam LKPD? Ada tidak di dalam LKA, Dinas PU? Ada tidak dalam surat edaran? Ada tidak dalam Raperda APBD? Ada tidak di dalam Raperda APBD? Coba dibuktikan itu. Kita akan lihat, akan tahu. Kita akan tahu itu. Untuk pertanyaan udah pernah dibahas antara tim TAPD dengan Banggar, tadi sudah dijawabnya pernah katanya. Silakan media mengutip. Jadi tadi sudah disampaikan pernah dibahas, tapi kita tolong dijawab nanti ya. Sekarang kita sebenarnya sekarang menunggu dokumennya mana ini dokumennya. Coba tunjukkan di dalam RKPD ada tidak sebenarnya 35 miliar? Ada tidak di dalam RKA-nya PU itu 35 miliar? Ada tidak dalam surat edaran ke OPD-nya 35 tentang perubahan perusahaan RKA? Ada tidak? Ada tidak? Pernah tidak dibahas di dalam nutulan rapatnya risalah? Pernah tidak dibahas? Terus sekarang kita minta ya pada kesempatan ini, kalau 35 miliar ini tidak clear, ini diskusi lanjutannya bakal lebih seru. Episode keduanya kita minta nanti ini bisa dilanjutkan sampai ke penyelidikan ya? Setuju tidak? Kita minta Bang Aryo Nugumai untuk melaporkan. Oh iya jelas, karena masyarakat sipil sangat ini sekali nih, sangat antusias tadi melihat di balik anggaran 35 miliar, karena anggaran 35 miliar ini bukan anggaran prioritas bagi kita. Balai kota kita masih lebih bagus, masih lebih luas, masih lebih strategis ditimbang kita pindahkan ke sana. Urgensinya apa kita pindahkan ke sana? Jadi makanya tadi tolong dijawab dalam kapasitas Bang Gusmito di sini. Memang kita sangat menyayangkan ya, beliau bukan Banggar. Kita tadi berharap di sini hadir Pak Aryo Nugumai dengan Pak Helmiasan ya, wali kota sini. Kita minta hadir sebenarnya. Tolong tunjukkan dengan kami buktinya mana. Ada tidak di dalam LKPD, ada tidak di dalam Raperwal, ada tidak di dalam Raperda, ada tidak di dalam dokumen, terus ada tidak dalam usulan PU, ada pernah tidak dibahas bersama. Itu tolong dibuktikan dengan kami. Baik, itu yang harus dijawab oleh Bang Gusmito. Dan kalau pertanyaan saya ke Bang Wilson, ya. Kalau menurut Bang Wilson, apa yang disampaikan Bang Aryo Nugumai itu sebuah kebenaran bahwa tidak pernah dibahas atau membenarkan fraksi PAN? Jadi begini ya, dalam PP 12 2018 tentang pedoman penyusunan tatip diterjemahkan di dalam tatip DPRD, itu kewenangan ada sekitar 5 kewenangan DPRD. Di antaranya adalah membahas Raperda APBD. Jadi sekarang kita sekarang logika kita berpikir, mindset kita, buku APBD besarnya ada 35 miliar. Tapi bagaimana kita dapat 35 miliar kalau in prosesnya itu keliru? In proses tidak pernah dibahas. Artinya apa? Artinya memang ada proses juga kita kuat proses penyelidikan anggaran di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada proses penyelidikan anggaran. Kalau di dalam buku Raperda yang dipegang oleh Aryo Nugumai tidak tercantum 35 miliar. Tiba-tiba di buku APBD besarnya ada. Artinya ada proses penyelidikan di sana. Itu dugaan kita ya, dugaan kita. Baik, terima kasih. Baik, Bang Wilson, ada closing dari sudah? Intinya kita minta ya di sini dalam bukan kapasitas Bang ini ya, Bang Gusmito. Kita bukan merendahkan, bukan memaaf, tapi ini kapasitas beliau memang tidak berimbang ini. Yang kita inginkan ini Banggar yang hadir. Banggar yang hadir bukan beliau, bukan dalam kapasitas beliau ini tidak bisa menunjukkan bukti dengan kita. Baik, saya ingin mengklarifikasi ke Bang Wilson, mohon maaf, Bang Wilson sebagai anggota tim percepatan pembangunan yang membahas itu, apakah tidak takut dengan nanti akan direvisi SK-nya? Alhamdulillah. Gini ya, ini ada awak media nih. Alhamdulillah 20 orang anggota TAPD, saya salah satunya yang berani sampai sekarang keluar karena belum ada pensiun. Sudah keluar ya? Saya sudah keluar dan saya sudah berhenti dari TP2KB ya. Coba dilihat, sudah keluar saya resmi, saya sudah berhenti, saya tidak lagi masuk di TP2KB dan saya sekarang berfungsi sebagai pengamat uang daerah dan pembangunan Kota Bengkulu dan saya siap menggiring Kota Bengkulu ini agar pembangunan terarah. Baik, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Wilson. Ini ada pernyataan yang menarik bahwa beliau tidak ada khawatir terkait dengan masuknya nama beliau itu di tim percepatan pembangunan. Dipersilakan untuk closing teman-teman.
Makasih kepada moderator. Saya pikir kan begini, ya saya tidak mau terjebak soal teknis bahwa itu pasal berapa yang dilanggar atau soal laporan itu. Tapi kami sebagai media, sebagai pers, tentu kan meletak tanggung jawab sosial yang kemudian kita ekspresikan itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk berita dan keberpihakan kepada publik dan kepentingan rakyat banyak. Saya pikir itu konsepsi berpikir dari dunia pers. Jadi tidak mungkin kita secara detail kayak penyidik atau badan kehormatan mengatakan bahwa ini pasal berapa yang berapa dan apa konsekuensinya, itu sangat tidak mungkin sekali. Nah, tugas-tugas pers ini kemudian yang kita terjemahkan dalam fungsi pers itu sendiri. Nah, terkait tadi saya pikir jelas sekali bahwa ada namanya Bung Wilson, mungkin mantan orang keuangan gitu kan. Ya saya sedikit memahami kan bahwa apa sih basis pengelolaan APBD? Basisnya dulu ada musrembang di kelurahan, kecamatan, terus tingkat kota. Nah di musrembang ini kemudian disusun namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Nah RPJMD ini kemudian jadi basis untuk menyusun APBD itu. APBD ini disusun tahun berjalan Pak, untuk tahun selanjutnya. Jadi kalau DPR itu kerja, sebenarnya kalau DPR itu benar-benar kerja sesuai dengan fungsi, sangat sibuk sekali DPR itu Pak. Jadi nggak punya kesempatan sebenarnya untuk nge-tweet atau komentar di Facebook. Jadi kan sibuk, karena selain LPJ tahun ini dia juga sudah menyiapkan untuk penyusunan APBD tahun selanjutnya. Itu ribet sekali. Nah setelah APBD ini jadilah namanya itu tadi Bang, rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Nah di RKPD ini baru sebatas kita terjebakkan lagi namanya kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD ini sudah tergambar dengan jelas mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang urusan wajib, mana yang tidak wajib. Sudah tergambar di situ. Nah kalau PPAS ini yang kemudian harus disepakati di DPR dan Pemda harus disepakati di sini Bang. Sudah tahu mereka mana yang akan dikerjakan tahun besok itu di rencana. Jadi pelaporan anggaran itu sudah tahu oleh DPR dan Pemkot. Jadi tidak mungkin kalau ada satu ayat, satu pasal pun atau satu item pekerjaan pun yang mereka tidak tahu. Kalau mereka kerja lebih dengan catatan begitu. Tapi kalau nggak baca ya memang nggak tahu. Kalau baca harus tahu. Mana yang prioritas itu sudah disepakati Bang. Tanda tangan dulu mereka DPR antara kepala daerah. Belum untuk APBD loh. Ini baru rencana ini. Nah setelah itu barulah kepala daerah melalui sekretaris daerah, itu kan koordinator penanganan sekretaris daerah tuh, bersurat kepada SKPD, ini prioritas pembangunan Kota Bengkulu tahun 2020. Jadi nggak boleh melenceng. Kalau melenceng nanti di pembahasan ada misalkan ada pokok-pokok pikiran DPR masuk boleh, atau aspirasi yang kita mau masukkan boleh, silakan dimasukkan nanti dalam tahapan evaluasi. Nah terus selanjutnya setelah ini dibahas, jadi DPR itu tahu ada untuk bangun apa, untuk duit APBD itu untuk dibangun apa, itu sudah tahu sejak kebijakan umum anggaran APBD, sudah tahu sejak PPAS, sudah tahu mereka. Kalau mereka nggak tahu ya mereka nggak baca kan. Nah udah itu kemudian saya lanjut. Saya sebelum saya ingin menyampaikan juga apa yang sangat dipermasalahkan Bang Kusmito berkaitan dengan alinea kedua di berita Anda itu, Ariel Rumai, Dewan Muda dari fraksi Beraman Ka'bah harus berurusan dengan BK lantaran dilaporkan koleganya sendiri dari fraksi yang pernah menjadi sorotan media lemparan kursi saat Kongres Sultan hingga berdarah-darah. Ini sangat menyayat hati bagi fraksi PAN. Saya pikir silakan dibantah saja apa yang salah di sini. Bahwa partai PAN lemparan kursi di Sulawesi Utara itu adalah fakta. Kemudian saya tulis dalam bentuk opini itu silakan ditafsirkan sendiri. Jadi kan tidak ada yang anggota Dewan Muda, iya Aryono Gumai itu masih muda saya lihat gitu. Dari fraksi P3 iya, dari fraksi berdarah-darah iya. Berdarah-darah fraksi PAN di Kongres PAN di Sultra iya. Terus apa yang salah? Baik. Tidak ada yang salah tentu. Hanya saja bahasa penulisan yang mungkin tidak menyenangkan banyak pihak ya silakan. Itu kan soal senang dan tidak senang itu kan tidak bisa diakombinasikan secara real. Bahwa soal senang tidak senang itu kan soal selera.
Baik, baik. Saya pikir cukup memikir dan saya pikir dengan hadirnya dialog pada hari ini adalah debat hari ini karena keberhasilan buku interaktif mengkreat judulnya dengan judul yang cukup menggelitik virus korban DPR Kota Bengkulu, itulah keberhasilan sehingga hadir kita dalam hari ini sehingga isunya menjadi hot. Nah sekarang kita minta Bang Kusmito Gunawan untuk memberikan posisi temannya. Baik, terima kasih. Saya juga selaku anggota DPRD kemudian Fraksi Partai Nasional bahwa kita tidak mengkritik, kita tidak menolak, kita tidak alergi, kita tidak menjadi panas dingin ketika dikritik. Tapi saya mohon sama-sama kita menghargai. Ketika kritik dan ada autokritik, itulah demokrasi. Saya merasa bahwa teman-teman itu marah sama saya, tapi harusnya berhenti ke dimarahin, kamu ngeritik. Ada autokritik sehingga adil, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih suka metode penyelesaian itu ada kejelasan dan memang itu ada lembaga. Kenapa di BK? Mohon maaf Bang Jaya Marta, kalau tidak ada peraturan DPR ya nomor 2, nomor 3 tentang BK, kode etik dan beracara, tapi tidak mungkin saya akan laporkan ke BK. Kami punya alat bukti. Tidak mungkin kami akan kasihkan selebaran di mana saja. Tapi karena saya sudah mengatakan bahwa forum BK ini memang sudah menjadi tugas mereka, nanti kami akan kasih. Mohon maaf, Bang Lison, bukan tidak kita kasih soal pasal-pasalnya. Ini soal strategi juga. Ini karena bukunya itu beracara. Ya, tidak mungkin tembakan sekali itu langsung dibuang semua. Jangan ada penjaga pamungkas. Ini soal bagaimana beracara. Tapi sekali lagi saya sepakat. Bahkan kami dari fraksi PAN itu sudah menyampaikan kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota pernah membatalkan 35 miliar pembangunan gedung Wali Kota yang ada di belakang. Pak Wali Kota pernah membatalkan ketika Pak Andi selaku Kepala Dinas PUPR kelanjutan gedung fraksi yang ada di DPR. Dan beberapa artinya menurut saya dia juga tidak ada yang tumbuh. Hanya saja ini yang menjadi pertanyaan ya, sama seperti fraksi PAN. Kucuk-kucuk kok muncul? Itu dicuatkan ada, terus yang ngomongnya orang Banggar gitu. Ini kan menjadi pertanyaan orang yang memang yang selalu saya tanya waktu rapat internal, apakah ada yang dipersoalkan? Tidak ada, clear di Banggar, clear. Top 8. Nah soal bagaimana proses itu saya berharap bahwa ini tetap kita kawal. Dan saya yakin dan percaya kami juga fraksi PAN tidak akan untuk ketika itu melanggar aturan tabrak aja tidak. Kita masih juga punya moral, kita juga masih punya anak, istri, kita juga punya masih berkeinginan untuk masa depan, pertanggungjawaban pada audiens. Ke depan saya juga mohon teman-teman, ini BK-nya didesak. Mohon maaf, Bang ini, Jaya Marta, BK sekarang itu energi di BK. BK-nya didesak. Ya, karena BK itu menjadi penting ketika nanti saya yakin kalau ada kejelasan karena keputusan BK dengan penetapan kemudian diparipurnakan, ya diambil keputusan ketika itu menjadi suatu kebenaran, mau bilang apa lagi? Kalau ya kita asumsikan itu tidak prosedur, Pak Wali Kota tidak akan paksa. Tapi kalau BK diskusi mengambil kesimpulan bahwa pernah dibahas dan ada segala macam, Pak Aryo juga menurut saya akan mengomong diterima. Artinya apa? Saya sepakat. Ini tetap harus dikawal. Ya, semoga harapan kita apa yang kita inginkan itu ya semuanya selamat. Saya saja tidak mau yang tidak selamat. Demikianlah kemudian Bang Peng Sapran, Rozi, ya Bang Doni, siapa lagi sering saya berdebat di, saya mohon maaf di Facebook ya, tapi semata-mata itu bagian dari cara kita. Ya, mohon maaf. Ya, itu cara kita dimanapun bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata untuk ya apa ya? Ya untuk Kota Bengkulu dan kalau tidak ada ini kalau tidak ada perdebatan virus itu pasti tidak ada pertemuan di sini. Allah mempertemukan karena virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.